Oke teman-teman, ini video untuk sistem saraf bagian 1. Ya, saya mau ngasih gambaran tentang saraf. Tapi mungkin ini secara umum aja ya teman-teman. Oke, ini saraf. Saraf itu kalau kita bagi saraf pada manusia ya, ada saraf pusat, ada saraf tepi. Ya, yang pusat ini ada otak, ada sumsum tulang belakang atau kita sebut dengan medula spinalis. Nah, biar mudah, ini saya kasih penggambarannya aja. Nah, bisa dilihat di sini, ini yang saya gambarkan adalah sistem saraf pusat. Ya, yang kelihatan warna hitam ya. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum ya. Otak kecil cerebellum. Ini medula oblongata atau sumsum lanjutan. Saya singkat ya, teman-teman. Medula oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, di bawahnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jadi ini yang saya gambarkan berwarna hitam ini semua. Ini adalah saraf pusat, teman-teman. Nah, mereka kan akan berhubungan, akan nyambung dengan organ-organ tubuh kita ya. Misalnya otak besar di bagian belakang kepala nih, ada yang namanya ini pusat optik ya. Jadi nanti ini akan nyambung ke mata. Jadi kalau saya gambarin ini ada kabelnya nyambung ke mata. Jadi pusatnya ini kan perlu penghubung ya, perlu kabel. Nah, kabelnya itu kita sebut dengan saraf tepi. Dari otak itu ada sekitar 12 pasang namanya saraf saraf kranial. Yang dari sumsum tulang belakang ini ada 31 pasang namanya saraf spinal. Oke, kalau saya bagi gini berarti yang saraf pusat dari ada otak, ada sumsum tulang belakang. Nanti ini pembagiannya otak macam-macam kayak salah satunya tadi kan ada yang jadi otak kecil dan seterusnya ya. Nah, yang saraf tepi tadi teman-teman yang bercabang dari otak tadi ada 12 pasang namanya kranial. Ini ada 12 pasang. Ingat aja dari kata kranium ya. Kranium kan tengkorak gitu. Jadi ini bercabang dari otak ada 12 pasang. Satu lagi namanya saraf spinal. Tadi yang dari sumsum tulang belakang ya atau medula spinalis, makanya namanya spinal. Dari sumsum tulang belakang ada 31 pasang. Dari otak 12 pasang. Dari sumsum tulang belakang 31 pasang. Nah, jadi pembagiannya gitu ya, teman-teman. Pusat, otak, sumsum tulang belakang, tepi ada dari otak, ada dari dari sumsum tulang belakang. Nah, ini penggambarannya gitu. Jadi makanya ini saya gambarin ada kabel-kabel merah, ini ada kabel-kabel biru. Nah, ini saraf tepinya. Ini juga saraf tepinya. Oke. Itu ya penjelasannya, teman-teman. Nah, berikutnya untuk berikutnya nanti ini ya saraf tepi ini teman-teman nanti kita bagi menjadi dua macam. Ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Apa tuh sensorik sama motorik? Nah, kita lihat. Jadi saraf tepi itu tadi kabel-kabelnya tadi ya, ini berhubungan dengan mekanisme kerja dari otak. Oke. Mekanisme kerja dari sistem saraf ya, bukan dari otak. Maaf ya. Oke. Yang pertama ya, kenapa kok kita bisa merasakan sesuatu? Kita bisa mencium sesuatu, kita bisa melihat sesuatu. Kita lihat mekanisme kerjanya. Yang pertama, kita butuh yang namanya impuls. Impuls ini rangsangan ya, teman-teman. Jadi rangsangan ini bisa cahaya, nanti akan masuk ke mata. Bisa juga suara, itu akan masuk ke telinga kita. Bisa juga sentuhan, nanti akan kena ke kulit kita. Nah, impuls atau rangsangan ini nanti akan ketemu dengan reseptor. Nah, jadi reseptor ini yang menerima impuls atau rangsangan. Contoh dari reseptor itu indera. Yang kita kenal ada mata yang menerima rangsangan berupa cahaya. Makanya sebutannya fotoreseptor. Telinga menerima rangsangan berupa suara gitu. Oke. Ada lagi reseptor yang letaknya di dalam, di bagian organ dalam kita. Kayak misalnya lambung. Lambung kita kalau sakit, ada luka kan kita bisa merasakan sakit ya. Karena ternyata di lambung itu juga terdapat penerima rangsangan. Atau proprioreseptor yang letaknya di otot. Nah, di otot sama sendi kan, di otot kita juga kita bisa merasakan sakit ya. Nah, karena di situ juga ada reseptor ya berupa saraf ya. Nanti reseptor ini akan menerima rangsangan. Nah, rangsangannya itu akan memunculkan Jadi rangsangannya itu akan memunculkan peristiwa yang namanya depolarisasi. Jadi intinya impuls itu akan diterima oleh reseptor. Nah, nanti reseptor itu bentuknya itu berupa perubahan muatan listrik ya. Nah, ternyata perubahan muatan listrik itu bisa jadi pesan. Nah, pesan itu akan nanti dibawa oleh saraf namanya saraf sensorik.
Jadi saraf sensorik itu saraf yang meneruskan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat gitu. Jadi sensorik ini menerima rangsangan dari reseptor dan menyampaikan ke sistem saraf pusat. Apa tadi sistem saraf pusat? Ini dia. Otak dan sumsum tulang belakang gitu. Jadi sensorik ini akan menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusat ini teman-teman semua akan diolah. Nah, nanti kan diolah tuh. Hasil olahannya nanti akan disampaikan oleh saraf berikutnya, namanya saraf motorik atau eferen. Kalau tadi sensorik tuh aferen. Aferen tuh artinya mendekat ya, mendekat ke sistem saraf pusat. Kalau motorik artinya menjauh dari sistem saraf pusat, eferen. Jadi boleh dua nama ini ya. Nah, nanti hasil olahannya dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor. Efektor itu nanti efektor tuh ada dua macam teman-teman, satu otot, satu kelenjar. Otot ini kan macam-macam ya, bisa otot rangka, bisa otot polos, bisa otot jantung gitu, dan juga kelenjar gitu. Kelenjar tuh kan macam-macam ya, bisa kelenjar penghasil hormon, bisa kelenjar penghasil enzim. Jadi rangsangan mekanismenya begini teman-teman. Nah gitu, jadi nanti kalau kita lihat berarti nih ngomongin sensorik sama motorik, mereka ini termasuk saraf tepi. Kita lihat ya, balik lagi ya. Jadi tadi yang bercabang, saraf tepi yang bercabang dari otak dan dari sumsum tulang belakang itu terbagi dua. Ada yang sifatnya sensorik, tadi yang menyampaikan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Motorik yang menghantarkan rangsangan atau menyampaikan pesan dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, nanti yang motorik ini ada dua macam teman-teman. Kan tadi kesini tuh motorik. Nah ya, efektor ini nanti sifatnya, motorik ini sifatnya ada yang sadar, ada juga yang nggak sadar. Kalau yang sadar ya yang kita sadari gitu. Ya yang tidak kita sadari contohnya apa? Atau kita sebutnya otonom. Yang tidak kita sadari itu biasanya yang berhubungan dengan otot polos sama otot jantung teman-teman, dan kelenjar. Nah otot polos kan nggak kita sadari ya. Otot jantung juga nggak kita sadari. Contohnya apa sih? Misalnya kita kaget ya kan. Kalau kita kaget itu otomatis otot jantung itu kan kerjanya jadi lebih cepat ya. Detak jantung kita jadi lebih cepat. Nah ini kan tidak kita sadari gitu. Jadi motorik itu bisa sadar, bisa tidak sadar. Ya kalau yang tidak sadar contohnya tadi denyut jantung bertambah cepat ya kan. Terus keluar cairan dari kelenjar, misalnya ketika kita melihat teman kita lagi makan, kita lapar ya kan, perut kita bunyi, terus air liurnya keluar, itu kan tidak bisa kita atur gitu. Nah ini ada dua saraf ya, simpatik sama parasimpatik. Nah teman-teman bisa lihat di pembahasan saya yang sebelumnya, saya pernah ngebahas perbedaan simpatik sama parasimpatik. Silakan cari aja di video saya, insya Allah udah ada penjelasannya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bisa terbantu ya. Dan mungkin kalau ada yang tanya lagi tentang gerak refleks, kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.